warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah, nomor 2 Bella. Pada video sebelumnya kita telah mengenai macam-macam sensor dan manfaatnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui fungsi dari sensor-sensor dan aktuator serta kontrol pada video sebelumnya. Di belakang saya terdapat jenis dan baiklah kita langsung ke sensornya, yaitu ada sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Fungsinya sendiri yaitu sebagai pendeteksi pergerakan dari sudut throttle, berapa derajat perubahan sudut throttle, datanya dideteksi oleh TPS. Yang kedua yaitu ada sensor MAP atau Manifold Absolute Sensor. Fungsinya sendiri yaitu untuk mendeteksi. Selanjutnya yaitu sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure. Fungsinya sendiri yaitu untuk mendeteksi dan menentukan jumlah suplai bahan bakar yang akan diinjeksikan oleh injektor. Yang kedua yaitu ada ESC atau Ideal Speed Control. Ideal Speed Control sendiri bukan sensor, dia sebagai aktuator, yaitu berfungsi sebagai untuk mengatur naik turunnya RPM pada saat ideal. Yang selanjutnya yaitu ada VSP atau Vacuum Switching Valve. Vacuum switching valve juga termasuk aktuator yang berfungsi untuk membuka saluran saluran uap dari mesin dari tangki melalui alcohol kanister. Yang selanjutnya yaitu ada sensor IAT atau intake air temperatur. Intake air temperatur sendiri berfungsi sebagai untuk mendeteksi berapa suhu udara yang masuk ke intake. Selanjutnya ada sensor OCP atau Oil Control Valve, berfungsi untuk membuka dan menutup aliran fluida yang ditampung oleh sistem pengapian pada mesin. Selanjutnya ada sensor di dalam ini pada baut 12, yaitu namanya adalah knock sensor. Berfungsi sebagai untuk mendeteksi knocking pada blok. Udah. Lanjut. Ini ada sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor. Berfungsi sebagai pendeteksi sudut putaran crankshaft. Selanjutnya ada yaitu ada oil pressure switch, berfungsi sebagai pengontrol tekanan oli di dalam mesin kendaraan. Selanjutnya ada oksigen sensor, berfungsi untuk mendeteksi kandungan oksigen di dalam gas buang hasil dari pembakaran mesin. Selanjutnya ada ignition dan coil sebagai aktuator, berfungsi untuk menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Selanjutnya ada sensor CMP atau Crankshaft Position Sensor, berfungsi sebagai mendeteksi posisi camshaft pada silinder top 1. Selanjutnya yaitu sensor ECT atau Engine Coolant Temperature. ECT sendiri berfungsi sebagai mendeteksi data perubahan suhu air pendingin guna mengirim sinyal pada kipas radiator pada saat mesin panas dan mematikan kipas radiator pada saat mesin dingin. Selanjutnya yaitu injektor yang berfungsi sebagai menginjeksikan minyak dari pompa yang tekanannya dinaikkan kemudian diinjeksikan ke saluran
katup masuk. Injektor sendiri yaitu sebagai aktuator berfungsi menginjeksikan minyak dari pompa yang tekanannya dinaikkan kemudian diinjeksikan kembali ke saluran katup masuk. Selanjutnya yaitu ada full pump. Full pump berfungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki mobil kemudian dialirkan ke ruang pembakaran. Full pump sebagai aktuator dan itu ada ESO sebagai kontrol unitnya sendiri berfungsi sebagai kebutuhan. ESO sendiri menerima sinyal dari sensor dan menuju ke RPM dan dapat dibaca oleh pengendara. Selanjutnya ada cooling fan atau kipas radiator berfungsi untuk mengalirkan udara masuk dari sirip ke mesin yang terdapat pada radiator. Baiklah, itulah tadi pengenalan tentang fungsi dari sensor-sensor tersebut pada sistem Avanza PPI. Untuk cara kerjanya sendiri kita akan lanjut ke video berikutnya. Saya akhiri apabila ada salah penyebutan fungsinya, mohon maaf karena saya dalam tahap belajar juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.